warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peran jurisprudensi dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Pembahasan yang pertama mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam. Yang kedua, peran dan eksistensi jurisprudensi dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Yang ketiga, contoh jurisprudensi hukum keluarga. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana pembaharuan hukum keluarga Islam. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam. Negara Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Menurut Sayyid Hussein, bagi Muslim Turki, Hanafi adalah madhab yang melatari kehidupan keberagaman secara formal hingga tahun 1926. Pembaharuan hukum keluarga di Turki juga telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan fikih konvensional di mana tujuannya adalah aktualisasi hukum yang terus berkembang. Setelah Turki, Republik Arab Mesir mengikat pembaharuan hukum keluarga. Lain halnya dengan Turki yang mengadopsi hukum kode sivil Switzerland, Republik Arab Mesir memperbaruinya dengan melakukan reformasi terhadap hukum-hukum fikih yang telah berlaku. Mesir menjadi negara pertama di Arab dan negara kedua setelah Turki yang mengadakan pembaharuan hukum keluarga. Pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai tahun 1920, ditandai dengan diundangkannya rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu tercatat 2 kali amandemen hukum keluarga Mesir, yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga Mesir antara lain terkait masalah poligami, wasiat wajibah, warisan dan pengasuhan anak. Pasal 13 Kitab Undang-Undang Acara Peradilan Mesir menyebutkan bahwa di ahwal al-syakhsiyah menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi, ahliyah, dan keluarga seperti perkawinan dan akibat hukumnya, pengampuan orang makhfud, dan harta warisan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai bentuk dan tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam. Bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam ada 2, yaitu intradictrinal reform dan extradictrinal reform. Intradictrinal reform merupakan pembaharuan yang masih berkisar pada pendapat-pendapat imam madhab. Yang pertama dengan model talfik atau mencampur adukkan atau menggabungkan dengan undang-undang. Tahayur yaitu tetap pada satu madhab yang diikuti. Kemudian extradictrinal reform merupakan pola pembaharuan yang sudah keluar dari imam madhab. Contohnya, poligami dilarang di Mesir dan Tunisia, padahal dalam Al-Quran tidak dilarang. Pola ini memiliki beberapa metode antara lain metode siasah syariah dan interpretasi nas. Yang kedua, tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam. Yang pertama, unifikasi hukum. Yang kedua, peningkatan status perempuan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya membahas tentang peran dan eksistensi jurisprudensi dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Penggunaan jurisprudensi oleh hakim peradilan agama yang notabene merupakan tempat dalam memutuskan perkara Islam bisa dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan pemenuhan rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau justiciable.
Pemikiran hukum Islam tidak konstan dalam satu zaman, tempat, dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Hal tersebut menuntut seorang hakim untuk menjadi mujtahid-mujtahid baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Saya akan melanjutkan yaitu contoh jurisprudensi hukum keluarga. Itu yang pertama yaitu kewarisan anak perempuan sebagai asubah dalam perkara waris. Putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa di antaranya dianggap sebagai putusan pelopor. Misalnya putusan yang menundukkan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan. Misalnya adalah putusan nomor 8K/AG/1994 tanggal 28 April 1995. Putusan tersebut seakan-akan melabrak norma hukum yang legalitasnya berkualitas syariah. Contoh yang kedua yaitu dalam hal ada perbedaan agama antara pewaris dan anggota keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berbeda agama dengan pewaris tetap berhak mendapatkan bagian yang disebut wasiat wajibah. Istri non-muslim yang ditinggal mati suami muslim memang tidak termasuk ahli waris, tetapi ia mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya. Di antaranya adalah putusan EMA nomor 16K/AG/2010, putusan tentang hak waris istri yang berbeda agama dengan suaminya menjadi salah satu putusan yang progresif dan merupakan putusan yang memperlihatkan pembaharuan mengenai hukum waris Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.